Cerita diawali dengan seorang ibu rumah tangga yang terlihat sedang merajang tubuh suaminya, terutama di bagian kaki. Dan yang paling mengerikan, peristiwa itu disaksikan oleh anak laki-lakinya yang bernama Bin. Keesokan harinya, polisi menyimpulkan kematian kedua orang tua Bin. Sang ibu diketahui tewas setelah membunuh suaminya, dan dari hasil olah TKP, mereka menduga bahwa setelah memotong kaki suaminya, ibu Bin mengakhiri hidupnya sendiri. Bahkan ditemukan tanda-tanda ia juga sempat mencoba memotong kakinya sendiri. Hal ini membuat pihak kepolisian beranggapan kalau kondisi kejewaan ibunya Bin sudah tidak stabil lagi. Seorang detektif junior menyampaikan bahwa Bin hanya mengalami kejang setelah menyaksikan kematian orang tuanya dengan cara yang tragis. Sementara itu, anggota keluarga lainnya yaitu neneknya Bim sudah dinyatakan menghilang. Ia sudah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak 2 bulan yang lalu. Di sisi lain, Pak Leknya Bin yang bernama Jangwan terlihat sedang mengalami tekanan berat akibat investasi yang gagal dan kerugian itu membuatnya tidak mampu membayar hutang-hutangnya di paylater. Tak lama dari itu, Jangwan mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian untuk segera datang ke kantor polisi. Di kantor polisi, Jangwan yang belum mengetahui kabar kematian kakaknya langsung terkejut saat detektif menyampaikan kejadian sebenarnya. Karena tidak ada wali yang bisa merawat Bin dan apalagi neneknya juga menghilang tanpa jejak, detektif meminta Jangwan untuk mengambil alih tanggung jawab sebagai walinya Bin. Beberapa hari kemudian, Jangwan membawa istrinya yang bernama Sioni dan adik iparnya bernama Yuri untuk pindah ke rumah Bin. Namun Jangwan tidak memberitahu penyebab kematian kakaknya yang sebenarnya. Ia hanya mengatakan bahwa kakaknya meninggal karena kecelakaan di jalan raya. Sioni kemudian berkenalan dengan Bin dan memperkenalkan kepada Yuri. Namun sejak awal terlihat bahwa Yuri menunjukkan rasa cemburu terhadap Bin. Sore harinya, ketika Sioni membuang sampah di dekat gerbang, ia melihat sebuah gudang yang terkunci dengan gembok. Hal itu membuatnya penasaran dengan isi yang ada di dalam gudang tersebut. Malam pertama mereka tidur di rumah itu, Sioni sudah mengalami gangguan. Ia merasa ada seseorang yang menginjak kakinya. Sioni mengira itu adalah suaminya, tapi ternyata keesokan harinya di sekolah, Bin mendapat gangguan dari temannya si gendut. Anak itu mengatakan bahwa Bin adalah anak keturunan dukun. Si gendut seenak jidatnya membuli Bin. Sedangkan Sioni yang masih penasaran dengan gudang tersebut, ia meminta tukang untuk membuka gembok gudang. Ketika masuk ke dalam, Sioni menemukan banyak kain yang digunakan untuk ritual serta beberapa kitab perdukunan. Ia juga merasa ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Karena mulai merasa tidak nyaman, Sioni meminta suaminya untuk menyingkirkan semua barang-barang tersebut. Namun Jangwan tidak berani melakukannya karena takut suatu hari nanti neneknya Bin kembali dan menanyakan barang-barang itu. Saat makan malam bersama Bin, rasa penasaran terhadap gudang tersebut kembali muncul. Ia mencoba menanyakan hal itu kepada Bin, tetapi belum sempat melanjutkan pertanyaannya, Bin langsung berkata bahwa Sioni tidak boleh masuk ke dalam gudang itu. 참고 거기 들어가면 안 되는데. Tepat pukul jam 12 malam, ketika Yuri sedang belajar untuk ujian, ia terganggu oleh suara ketukan dari lantai atas, tepatnya di kamar Bin. Yuri pun naik ke atas dan melihat Bin sedang mengetuk mejanya sendiri secara tidak wajar. Bin tidak mau berhenti dan menatap Yuri dengan tajam. Yuri memarahinya, namun ternyata keesokan paginya di sekolah, saat sedang melukis gambar seorang dukun, si gendut kembali datang dan mengejek Bin dengan sebutan anak dukun. Ejekan itu ditertawakan oleh teman yang lainnya. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, ekspresi wajah Bin tiba-tiba berubah. Ia mulai menggaruk kakinya sambil membayangkan sebuah ritual.
Akibat insiden tersebut, Bin dimarahi oleh pamannya. Namun Bin membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa bukan dirinya yang menusuk temannya. Pembelaan tersebut kembali membuat kondisi Bin memburuk hingga ia mengalami kejang-kejang. Pada malam harinya, karena kondisi Bin yang tidak sehat, Xiaoni menemani tidur. Bin terlihat gelisah dan kemudian bercerita bahwa bukan dirinya yang sudah menusuk temannya, melainkan seorang anak kecil yang bernama Gijin. Bin juga mengatakan bahwa bocah itu yang sudah membunuh kedua orang tuanya. Mendengar ucapan tersebut, Xiaoni mengira Bin hanya sedang mengigau, karena ia mengetahui bahwa orang tua Bin meninggal akibat kecelakaan, bukan karena sebuah pembunuhan. 엄마랑 아빠도 다 걔가 죽였어. Keesokan harinya saat di sekolah, si gendut terlihat memperhatikan Bin dengan tatapan penuh kebencian. Ia berniat mendatangi Bin, tetapi kemudian memutuskan untuk mengikuti Bin sepulangnya sekolah. Namun, Bin justru pergi ke sebuah tempat yang sepi dan masuk ke dalam sebuah gudang. Si gendut yang sejak tadi mengikuti merasa penasaran dengan tas yang dibawa Bin. Saat tas itu dibuka, terlihat sebuah kepala manusia di dalamnya. Ia ketakutan dan berusaha lari, akan tetapi ternyata di sisi lain, saat Xiaoni perjalanan pulang, sempat mampir di toko dekat rumah. Di sana ia bertemu dengan emak-emak yang tampak ingin menyampaikan sesuatu. Karena merasa curiga, Xiaoni menanyakan apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh emak-emak tersebut. Tanpa banyak basa-basi, emak-emak itu mengaku terganggu oleh rumor yang beredar. Rumor tersebut mengatakan bahwa nenek Bin menghilang karena gagal menjinakkan setan yang disembahnya. Hal itu disebut-sebut membuat putrinya, yaitu ibunya Bin, mengalami gangguan jiwa hingga akhirnya membunuh suaminya dan menghabisi nyawanya sendiri. Mendengar kenyataan tersebut, Xiaoni terkejut dan langsung memarahi suaminya karena telah menyembunyikan kebenaran tentang kematian orang tua Bin. Zhang Wang pun hanya bisa minta maaf dan mengakui bahwa terpaksa berbohong agar bisa menjual rumah lamanya untuk melunasi utangnya, serta bisa tinggal tanpa biaya di rumah kakaknya. Pengakuan itu justru membuat Xiaoni semakin marah. Ia berniat segera pindah rumah dengan menggunakan sisa uang dari penjualan rumah lama mereka. Namun Zhang Wan justru menggunakan uang tersebut untuk bayar hutang di pinjol. Keesokan harinya, detektif dihubungi oleh pihak rumah sakit jiwa yang mengabarkan bahwa mereka telah menemukan nenek Bin. Diketahui si nenek telah dirawat sudah selama 1 bulan. Pihak rumah sakit menjelaskan bahwa nenek Bin ditemukan di sebuah hutan dalam kondisi linglung. Selama dirawat, ia sering mendengar suara-suara aneh hingga nekat melukai telinganya sendiri. Saat dimintai keterangan, nenek Bin mengatakan bahwa ia sudah memperingatkan putrinya, tetapi peringatan itu dihiraukan, akibatnya cucunya menjadi korban dari roh jahat tersebut. Entah apa yang dilihat oleh nenek itu, namun ketika ia melihat seorang anak kecil di sekitarnya, nenek Bin tiba-tiba mencekik detektif sambil berkata bahwa bocah itulah penyebab kematian putrinya. Anehnya, detektif juga sempat melihat sosok anak kecil itu secara samar-samar. Sepulangnya sekolah, Bin terlihat merobek poster orang hilang miliknya si gendut. Pada malam harinya, ibunya gendut menghubungi Xiaoni. Ia menanyakan tentang keberadaan anaknya. Mendengar hal itu, Xiaoni menanyakan langsung kepada Bin yang sedang menonton TV. Namun Bin menjawab dengan nada yang marah, mengatakan bahwa ia tidak tahu di mana gendut berada. 하나도 안 들리잖아요. 몰라요. Yuri yang mendengar cara bicara Bin kepada kakaknya langsung memarahinya. Namun Bin justru menatap Yuri dengan tajam. Setelah kejadian itu, saat Yuri tertidur, ia bermimpi melihat Bin mau menusuk wajahnya. Di kantor polisi, detektif yang masih penasaran dengan sosok anak kecil yang ia lihat kembali meneliti foto Ibu Bin. Ia baru menyadari bahwa pantulan dari mata Ibu Bin memperlihatkan sosok Bin dengan wajah yang sangat menyeramkan. Hal itu membuat detektif semakin curiga dan ingin mengetahui siapa sebenarnya Bin.
Saat jam pulang sekolah, detektif mencoba mendekati Bin dan menyapa dengan mengatakan bahwa ia ingin berbicara dengannya. Ketika sedang membereskan kamar, Sioni tidak sengaja melihat sebuah lukisan dukun. Lukisan itu menggambarkan seseorang yang sedang melakukan ritual menggunakan sebuah guci besar. Melihat lukisan tersebut, Sioni teringat pada kitab-kitab perdukunan yang sebelumnya ia temukan di dalam gudang. Kemudian Shin kembali memperlihatkan potongan cerita dari salah satu kitab tersebut. Di dalamnya digambarkan neneknya Bin yang sedang memotong kaki seseorang, lalu melakukan ritual menggunakan guci besar. Dan malam harinya, ketika Sioni sedang tidur, ia terbangun akibat dering ponselnya. Tidak hanya itu, ia juga melihat Bin sedang merangkak persis di selangkangannya. Keesokan paginya, Yuri yang sedang mendengarkan musik tiba-tiba diajak Bin bermain peta umpet. Saat Yuri diminta menghitung di dekat sebuah tebing, tanpa dia sadari Bin tampak berniat mendorongnya. Namun hal itu tidak sampai terjadi karena Bin melihat keberadaan Sioni. Saat di kamarnya, tiba-tiba Yuri berteriak histeris setelah mendapati hamster peliharaannya mati karena ditusuk oleh seseorang. Yuri pun langsung menuduh Bin sebagai pelakunya. Changwan tidak terima keponakannya dituduh tanpa bukti. Mendengar hal itu, Sioni yang mulai merasa takut terhadap Bin justru membela Yuri karena Bin juga tidak memiliki bukti bahwa ia tidak melakukannya. Perdebatan pun terjadi di antara mereka bertiga. Tak lama dari itu, nenek Bin tiba-tiba muncul dan langsung membawa Bin ke gudang dengan tujuan untuk membunuhnya. Hal tersebut membuat Changwan dan Sioni berusaha menyelamatkan Bin. Nenek Bin kemudian mengikat tubuhnya dan mulai melakukan ritual sambil mengatakan bahwa semua ini dilakukan untuk menyelamatkan cucunya. Namun di tengah ritual, kekuatan dari dalam tubuh Bin mampu melawan neneknya sendiri. Tak lama dari itu, Changwan berhasil masuk ke dalam gudang sehingga ritual tersebut berhasil digagalkan. Setelah Bin berhasil dibawa keluar, mereka mencoba menolong sang nenek. Pada saat itu nenek Bin mengatakan bahwa putrinya dulu telah membawa seorang anak yang bernama Kijin ke rumah mereka dan Kijin itulah yang seharusnya dibakar. Tak lama setelah itu, ketika gudang sudah keadaan kosong, Yuri masuk ke dalam gudang tersebut. Ia terkejut melihat Bin sudah ada di sana sedang menutup mulut neneknya sendiri hingga neneknya tewas. Yuri hanya terdiam ketika Bin mulai mendekatinya dengan tatapan yang tajam. Keesokan harinya, saat Bin berangkat ke sekolah, Sioni diam-diam menggeledah kamar Bin untuk mencari sesuatu. Di dalam laci, ia menemukan poster orang hilang miliknya si gendut. Hal itu membuat Sioni nekat mengikuti Bin sepulangnya sekolah. Setelah mengikuti Bin dan Bin sudah keluar dari tempat itu, Sioni kembali menelusuri gudang. Di sana ia menemukan detektif dalam kondisi terluka parah. Detektif meminta Sioni segera menghubungi polisi sambil mengatakan bahwa Bin telah membunuh semua orang yang ada di sini, termasuk temannya sendiri si gendut. Mendengar hal itu, Sioni langsung berlari pulang untuk menyelamatkan suami dan adiknya. Sedangkan di rumah Changwan yang baru pulang kerja mendapati Bin sedang memainkan sebuah pisau. Sementara itu Yuri yang sedang mandi air hangat tiba-tiba merasakan hawa yang panas. Saat mencoba keluar, gagang pintu terasa sangat panas hingga membakar tangannya. Yuri akhirnya tewas akibat air panas yang menyiram sekujur tubuhnya. Saat Sioni tiba di rumah, ia sudah memegang sebuah tongkat. Ia shock melihat suaminya sudah tewas dengan kondisi kaki yang sudah tidak ada. Sioni kemudian memukul Bin hingga jatuh pingsan. Setelah itu ia mendengar suara Yuri dari arah gudang ritual dan ia segera mencarinya. Dalam keadaan yang panik, Sioni menghancurkan meja di dalam gudang hingga menemukan sebuah guci besar.
Namun di dalam guci itu ternyata terdapat seorang anak laki-laki yang tidak dikenalinya. Disinilah akhirnya mulai terungkap apa yang sebenarnya terjadi, termasuk siapa Kijin dan bagaimana sebuah kejadian mengerikan ini bermula. Jauh sebelum kedua orang tua Bin melahirkan Bin, pada waktu itu ibunya Bin menemukan seorang anak hilang yang bernama Kijin. Namun anak tersebut tidak dimasukkan untuk diadopsi, melainkan akan dijadikan tumbal agar ibunya Bin bisa segera memiliki anak. Neneknya Bin sebenarnya menentang rencana tersebut, tetapi karena terus didesak, ia akhirnya menyetujui untuk melakukan ritual. Ritual itu dilakukan dengan cara memotong kaki Kijin lalu memasukkannya ke dalam sebuah guci yang berisi air. Saat ritual berlangsung, Kijin masih dalam keadaan hidup. Inilah alasan mengapa roh Kijin kemudian menaruh dendam. Roh Kijin akhirnya memasuk ke dalam tubuh Bin. Karena kekuatan roh yang sangat besar, Kijin mampu terbebas dari guci dan mulai membunuh orang-orang di sekitarnya, termasuk Xiaoni yang saat ini juga sudah mengetahui kebenaran tersebut. Xiaoni kemudian berusaha menenangkan roh Kijin yang berada di dalam tubuh Bin. Ia meminta maaf atas semua perbuatan orang-orang di masa lalu, namun Kijin tidak mau mendengarkan dan berniat membunuh Xiaoni. Akan tetapi Bin yang sedikit memiliki kesadaran di dalam tubuhnya, ia berusaha melawan. Ia menahan pisau yang ada di tangannya sendiri untuk menghentikan Kijin. Melihat hal tersebut, Xiaoni segera bertindak dengan membakar jasad Kijin yang berada di dalam guci. Akhirnya roh Kijin pun keluar dari tubuhnya Bin. Di akhir film, ternyata Xiaoni sudah hamil selama 6 bulan. Terlihat Bin juga menemani Xiaoni di saat ia memeriksa kandungannya. Namun saat cek kandungannya, Xiaoni tiba-tiba merasakan sakit yang sangat hebat dan merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kandungannya. Xiaoni melihat ke arah Bin dan tatapan Bin sangat tidak wajar dan sangat mengerikan. Sedikit tambahan pelajaran yang bisa diambil dari film ini versinya Mas Bre. Pelajaran dari film ini adalah bahwa kejahatan tidak selalu lahir dari kebencian, tapi sering dari keinginan yang dipaksakan. Ibu Bin ingin memiliki seorang anak, namun memilih jalan yang salah dengan mengorbankan anak lain. Akibatnya bukan hanya korban yang menderita, tapi juga anak yang akhirnya ia miliki. Bin tumbuh sebagai wadah dari dosa di masa lalu, sementara orang-orang dewasa di sekitar memilih berbohong dan menutup mata. Film ini mengingatkan bahwa ketika kebenaran disembunyikan dan kesalahan tidak pernah ditebus, maka penderitaan tidak akan berhenti. Matur suwun dulur-dulur kabeh sing wis mampir neng channel iki. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan rezeki sing akeh. Akhire filmnya rampung.